wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa liqusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa kulli ajma'in ila hadrati sultanil arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu an masyayikhina masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat khasyina hadrati Gaji Juti Gaji Abdul Hamid wa ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Azim Perumahan Puri Legenda, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Azim, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah malam hari ini kita bisa bermujalasah bersama di majelis yang mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian fikih Dawud wal Hasan. Hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas ulama. Bahkan menurut pendapat semua ulama ahli fikih, mandi di hari Jum'ah hukumnya sunnah.
Tapi ada dua ulama yang tidak menghukumi sunnah mandi di hari Jum'ah. Siapa dua ulama itu? Yang pertama, Dawud Al-Zahiri, Imam Dawud Al-Zahiri, pendiri mazhab Al-Zahiri, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Jumlahnya kurang lebih 17. Mengapa dari 17 tinggal 4 yang disepakati ulama? Kalau bicara fikih, jangan sampai kita merujuk pada selain 4 mazhab ini, karena hanya 4 mazhab inilah yang mazhabnya mudawwan, terbukukan. Selainnya tidak terbukukan. Kita mencari buku mazhab sahabat Zaid bin Sabit semisal, atau Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, tidak akan kita temukan. Yang ada hanya fatwa-fatwa mereka. Pendapat membatalkan ini ya hanya 4 imam mazhab ini. Mazhab yang tertua, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Beliau tergolong tabi'in karena hidup di abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah, ya. Begitu juga mazhab berikutnya, mazhabnya Imam Malik. Mazhab itu hilang dengan sendirinya. Yang ada hanya pendapat Imam Dawud Al-Zahiri dalam masalah ini, pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam masalah ini. Tapi yang terbukukan rapi hanya 4 mazhab ini. Kalau ada yang sesudah 4 mazhab ini mengarang kitab bahas tentang masalah fikih semisal, setelah dianalisa, diteliti, itu pun ujung-ujungnya merujuk kepada salah satu 4 mazhab. Sehingga mayoritas ulama mengatakan la yajuzu, tidak diperbolehkan dalam masalah fikih itu merujuk kepada selain 4 mazhab. Karena kalau yang sebelum 4 mazhab ini tidak terbukukan fikihnya, yang sesudah 4 mazhab ini setelah diteliti pun merujuk pada. Itulah generasi yang Nabi sebut khairul qurun. Generasi yang terbaik adalah qarni, generasiku, para sahabat, summal ladzina yalunahum, lalu generasi sesudahnya tabi'in, summal ladzina yalunahum, lalu generasi sesudahnya tabi'in. Nabi diam, nggak melanjutkan lagi. Itulah yang disebut dengan generasi salaf. Kalau sudah 4 Hijriah ke sini sampai kiamat nanti namanya generasi khalaf. Sepakat ulama 4 mazhab bahwa mandi di hari Jum'ah hukumnya sunnah. Wal mustahab ayyakunal ghuslu laha indar rawahi ilaiha, dan sangat dianjurkan pelaksanaan mandinya itu ketika mau berangkat sholat Jum'ah. Jangan terlalu pagi. Tapi kalau orang yang kerja di PT ya kesulitan, makanya sekalian mandi pagi niat mandi Jum'ah. Tapi yang terbaik mandi Jumatnya ketika mau berangkat Jumatan. Wa waqtu jawazihi minal fajri inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Kapan mulai diperbolehkan mandi Jum'ah? Tentunya mandi Jum'ah ini akan tergolong ibadah. Saat kita mandi harus diniatkan. Kalau kita mandi ya itu
kalau kita niatkan. Jadi hikmah disyariatkannya niat itu adalah untuk membedakan satu pekerjaan itu tradisi, mandi semisal. Kita meskipun tidak mandi Jumat, ya mandi. Kita meskipun tidak mandi hari raya, ya mandi. Kebiasaan kita. Atau gosok gigi semisal, ini akan menjadi ibadah kalau kita niatkan. Mandi Jumat pun demikian. Makanya sering saya ingatkan bapak-bapak, sebelum berangkat kerja di hari Jumat, karena tidak mungkin andai tempat kerja kita itu jauh, lalu kita pulang mandi dulu, atau mungkin di tempat kerja yang airnya terbatas, waktu istirahatnya juga terbatas, tidak mungkin kita mandi Jumat. Saat mandi pagi, niatkan mandi Jumat. Kalau nggak niat mandi Jumat, ya dapat bersih saja, seger saja, wangi saja, tapi tidak dapat pahala mandi Jumat. Gampang kok niatnya, nggak sulit, dan tidak harus berbahasa Arab, bahkan juga tidak harus diucapkan, cukup dalam hati. Hati berniat, nawaitul ghusla li huzuril jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Pagi sebelum kerja di hari Jumat, niat, saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah, pure, dah dapat pahala mandi Jumat. Tapi kalau kita hanya mandi saja tanpa niat, angkat Jumat. 3 mazhab mulai fajar sudah boleh. Imam Malik tidak sah mandi Jumat itu ya ketika mau berangkat Jumatan. Jadi semisal pandangan Imam Malik pun, entah itu mau berangkat sholat Jum'ah atau tidak, yang penting di hari Jum'ah ada kesunahan mandi Jum'ah. Maka ada khilaf di antara ulama. Wahadal istihbab innama huwa lihadiriha. Pendapat pertama mengatakan sunnah mandi Jum'ah hanya untuk mereka yang mau pergi sholat Jum'ah. Bapak-bapak, meskipun sebenarnya perintah sholat Jum'ah ini bukan hanya untuk bapak-bapak. Artinya yang diwajibkan bapak-bapak atau mukimin. Sudah kita bahas. Mustautin mengesahkan Jum'ah, mukimin wajib dia Jumatan tapi tidak bisa mengesahkan Jumat. Pendapat pertama, disunnahkan mandi Jumat itu hanya untuk mereka yang mau menghadiri melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak, enggak disunnahkan. Pendapat pertama. Waqala Imam Abu Sur tetap disunnahkan melaksanakan mandi Jum'ah. Waktunya mulai kapan? Fajar sampai sebelum pelaksanaan pasangannya junub, tapi dia juga mau Jumatan. Ini bagaimana? Apakah cukup satu mandi niat dua, atau harus mandi Jumat sendiri, mandi junub sendiri? Wa huwa junubun fanawal janabah wal jum'atu ajza'ahu anhuma iddas salasah. Menurut pandangan 3 madhab, kalau ada orang junub Hambali ajza'ahu, cukup satu mandi niatkan, 2 satu niat menghilangkan hadas besar atau niat mandi jinabat, yang kedua sekalian niat mandi Jum'ah, cukup, nggak perlu mandi junub sendiri lalu mandi Jumat sendiri, nggak perlu. Pandangan siapa? Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Wa qala Malik, Imam Malik berpendapat lain.
la yujzi'uhu an wahidin minhuma. Gak cukup, harus sendiri-sendiri, harus mandi junub sendiri karena itu yang wajib. Setelah selesai baru mandi Jumat. Kita bagaimana? Ikuti yang ringan saja. Apalagi imam kita, Imam Syafi'i pun berpendapat satu mandi cukup untuk dua perkara. Satu untuk mandi junub, mandi menghilangkan hadas besar, dan dua untuk mandi Jumat. Waman zuhima, pembahasan berikutnya. Mandi Jumat selesai. Waman zuhima anis sujud, ini bahas tentang masalah sholat dalam kondisi berdesak-desakan. Dulu ketika kita ngaji bab ini, apa mungkin sampai nggak ada tempat sholat kok sampai berdesakan, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Tapi ketika kita umroh di Raudhah sebelum COVID, ternyata memang tidak ada tempat untuk sujud dan ruku normal, itu nggak ada. Nah, sesudah COVID ada aturan, ya, harus lewat tasrih, masuknya dibatasi, hanya sekian menit nanti keluar. Kalau dulu pokoknya kita kuat, kita bisa antri lama, tahan hadas lama, berebut di Raudhah itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya ketika sholat, rukuk di pantat orang, sujud di pantat orang, itu biasa. Gak tahu kalau Baitul Azim pernah sesesat itu, gak tahu. Bisa jadi mungkin ya. Jadi waktu sholat id semisal penuh karena gak ada yang mudik, sehingga sholatnya sampai tumpuk-tumpuk. Nah, itu ada pembahasan sendiri. Apakah tetap pokoknya sujud rukuk sembarangan meskipun di pantat orang, atau harus nunggu nanti kalau sudah longgar baru rukuk baru sujud? Nah, itu dibahas. Man zuhima anis sujud, barang siapa berdesak-desakan saat sujud, fa'amkanahu ayyasjuda ala dhahri insan, sehingga karena begitu berdesak-desakan sujudnya di punggung manusia lain, sujudnya tumpuk-tumpuk ya di pantat manusia lain. Bagaimana nih? Apa nunggu yang depannya nanti selesai baru ruku sujud sempurna, atau wis pokoknya sujud meskipun di pantat orang lain? Maka jawabannya fa'ala inda Abi Hanifah wa Ahmad wa huwa rajih min madhabi Syafi'i. Pandangan madhab Hanafi, pandangan madhab Hambali, pandangan kaul yang kuat dari madhab Syafi'i, fa'ala, rukuk sujud meskipun di pantat orang, di punggung orang, rukuk sujudnya tetap sah karena kondisi berdesak-desakan. Nah, kalau kondisi seperti ini nggak boleh sengaja datang ke depannya lalu rukuk sujud di pantat orang lain, nggak boleh. Ini kondisi berdesak-desakan, ya. Insya'a sajada ala dhahri wa insya'a akharahu hatta yazula ziham. Boleh dia langsung sujud sekenanya di punggung orang lain, atau dia sabar nunggu sampai nanti longgar baru rukuk sujud sempurna. Tapi boleh andai kita rukuk sujud tidak memenuhi syarat, harus meletakkan 7 anggota kita di tempat sholat di lantai dalam kondisi muzahamah, berdesakan. Wa qala Malik, Imam Malik pandangan beda, yukrahu ta'khirus sujud hatta yasjuda 'alal ard. Kalau pandangan Imam Malik enggak boleh, harus nunggu nanti longgar sampai dia bisa sujud yang sempurna. Enggak boleh sujud
kecuali di tempat sholat. Arti tempat sholat ya lantai yang kita gunakan sholat, bukan di tubuh orang lain dalam kondisi muzahamah. Selesai. Pembahasan berikutnya ini tentang masalah istikhlaf. Nah, ini panjang lebar, nanti dibahas pada pertemuan berikutnya. Kalau maghrib memang waktunya sebentar, cuma saya ingin menambahi pertemuan sebelumnya pertanyaan masalah sholat witir, ya masih ingat ya? Sholat witir itu pelaksanaannya bagaimana? Contoh sholat witir 3. Apakah yang terbaik itu 3 sekaligus, 1 salam, atau yang terbaik 2 salam, 2 rakaat salam, lanjut 1 rakaat salam? Dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang terbaik 2 rakaat salam dilanjut 1 rakaat salam. Dalilnya sholatul lail masna masna. Sholat sunnah malam itu pelaksanaannya yang terbaik 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya dalam praktek sholat tasbih itu sholat sunnah 4 rakaat yang boleh dikerjakan di siang hari maupun di malam hari. Kalau dikerjakan di malam hari, yang terbaik cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis sholatul lail masna masna. Di sini praktek witir Ramadannya 21. Nah, itu yang terbaik dalam mazhab Syafi'i. Andai kita langsung 3 rakaat 1 salam boleh, tapi 1 niatnya beda, ya. Jangan prakteknya 3 rakaat 1 salam, usolli sunnatal witri rakaataini. Jangan. Niatnya usolli sunnatal witri salasa rakaatin, kayak sholat maghrib, tapi tidak ada tahiyat awalnya. 3 rakaat itu langsung. Nabi katakan la tusabbihul witra bil maghrib. Kamu kalau sholat witir yang 3 rakaat, jangan serupakan witirmu dengan maghrib. Artinya 2 rakaat tahiyat awal, lanjut 1 rakaat baru salam. Jangan, tapi langsung 3 rakaat. Paham ya? Jadi yang utama 2 rakaat salam, lanjut 1 rakaat. Niatnya, nah ini yang penting niatnya. Masih banyak orang yang praktek fasl. Nah, kalau kita ngaji Fathul Mu'in bab witir, itu ada istilah praktek sholat witir, itu ada istilah fasl. Fasl itu dipisah antara pelaksanaan sholat witir yang ganjil. Jadi yang satu disendirikan, yang sebelumnya dikerjakan sendiri. Fasl namanya. Ada yang prakteknya wasol. Wasol itu disambung 3 rakaat langsung. Yang 2 rakaat salam lanjut 1, niatnya berarti kan, jangan niatnya usolli sunnatal witri rakaataini, jangan. Kan 2 rakaat Ustadz, benar, tapi sholat kita ini sholat witir, yang artinya sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. 2 rakaat genap apa ganjil? 2 rakaat genap apa ganjil? Berarti nggak layak disebut sholat witir. Sementara diakui atau tidak, masih banyak yang niat sholat witir 2 rakaatnya sebelum 1, itu niatnya usolli sunnatal witri rakaataini. Kurang pas itu.
Yang benar bagaimana? Yang benar perhatikan, usolli rakaataini minal witri. Apa bedanya? Tinggal bolak-balik saja kok. Yo beda. Kalau kita niatnya usolli sunnatal witri rakaataini, saya sholat witir 2 rakaat. Lu witir kok 2 rakaat. Padahal witir itu harus ganjil. Tapi kalau kita niatnya usolli rakaataini minal witri, artinya bukan kok saya sholat witir 2 rakaat, saya sholat sunnah 2 rakaat dari witir. Karena masih ada kelanjutannya nanti. Setelah salam, lanjut witir 1 rakaat. Paham? Gimana niatnya? Usolli. Ayo. Selama ini bagaimana? Usolli sunnatal witri rakaataini. Mungkin selama ini masih ada yang niat seperti itu. Bro, ini witir. Artinya witir ganjil. Kalau niatmu seperti itu berarti kamu niat sholat 2 rakaat. 2 rakaat itu bukan ganjil. Yang benar bagaimana? Usolli rakaataini minal witri. Usolli, saya sholat sunat minal witri rakaataini. Ya kalau dipaksakan diartikan boleh-boleh saja. Tapi susunan seperti itu enggak sesuai dengan grammarnya Arab gitu. Ya. Jadi enggak sesuai dengan susunan bahasa yang benar. Susunan bahasa yang benar, usolli, saya sholat rakaataini 2 rakaat minal witri, dari sholat witir. Makmuman kalau kita makmum, atau langsung adaan lillahi ta'ala. Usolli rakaataini minal witri. Paham ya? Baru nanti dilanjut 1 rakaat, niatnya usolli sunnatal witri rakaatan, boleh? Usolli sunnatan minal witri rakaatan, sunnatal witri rakaatan boleh. Usolli rakaatal witri juga boleh. Saya sholat witir 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaatan. Atau usolli rakaatal witri boleh. Saya sholat 1 rakaat sholat witir. Paham ya? Jadi yang masih perlu dibenahi ketika niat sholat witir yang 2 rakaat itu, usolli sunnatal witri rakaataini. Yang benar, usolli rakaataini minal witri. Sunnatannya dikasih boleh, enggak dikasih juga boleh. Yang penting dalam sholat sunnah itu niat minimal qasdul fi'li usolli dan ta'yin nama sholatnya. Kalau dalam sholat fardu, qasdul fi'li fardiyah ta'yin minimal. Usolli qasdul fi'li menyengaja melakukan sholat, saya sholat fardiyah, harus ada fardiyah. Gak boleh kita niat sholat maghrib, saya sholat maghrib, gak boleh, harus ada saya sholat fardu maghrib. Tapi kalau sunnah minimal qasdul fi'li, menyengaja melakukan sholat, bahasa Arabnya usolli, artinya saya sholat, dan ta'yin, penentuan nama sholat. Saya sholat duha, cukup. Saya sholat witir, saya sholat hajat, saya sholat tarawih, cukup. Gitu ya. Ini melengkapi jawaban dari pertanyaan tentang masalah praktek sholat witir yang benar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebentar lagi Ramadan, tapi saya khusnudzon meskipun gak Ramadan semua ahli witir. Amin.
Karena perintah sholat witir itu bukan hanya di bulan Ramadan ya. Tiap malam habis sholat isya sebelum subuh minimal 1 rakaat, maksimal berapa? Witir. Gak ada maksimal? Ada. Maksimal 11 rakaat. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Pembahasan berikutnya ini menarik nih. Jarang imam yang paham istikhlaf. Kalau ada imam lalu batal, itu bagaimana caranya? Apakah imam keloyor pergi saja tanpa permisi, atau dia harus menunjuk siapa untuk menggantikannya? Ini kita di IPIM ada prodikmas, ternyata banyak imam yang nggak paham masalah istikhlaf ini. Cara menggantikannya gimana? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, istiqomah kita hadir di majelis yang mulia ini. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.